Baik semuanya, kembali lagi dalam pembahasan soal ulangan kelas 6. Sekarang di tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1. Ada 10 nomor yang akan dibahas pada hari ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait bahasa Indonesia di sini. Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada bacaan terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari ada bermacam-macam barang yang kita gunakan untuk berbagai keperluan. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek, terutama masyarakat yang tinggal di kota besar dan golongan kelas atas. Padahal banyak produk-produk dalam negeri yang memiliki kualitas sama dengan produk luar negeri. Bahkan kualitas beberapa produk dalam negeri jauh lebih baik sekali dan memiliki harga yang sangat-sangat murah daripada barang jenis produk luar negeri. Kata tidak baku. Di sini yang ditanyakan adalah kata tidak baku pada teks eksplanasi tersebut. Berarti dari sini ada kalimat tidak baku, misalkan di sini ada merek ya. Kemudian ada di sini pilihannya ada merek, kelas, keperluan, produksi. Nah, di sini jelas merek itu harus pakai ya, merek. Jadi jawabannya adalah merek. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Masih pada satu paragraf yang sama, hanya saja di sini yang ditanyakan adalah kata baku. Kalau tadi kata tidak baku, sekarang kata baku dalam teks yang tadi sudah saya bacakan. Merek jelas tadi tidak baku. Negeri harusnya negeri ya. Negeri. Kemudian kualitas harusnya kualitas. Produksi. Nah, di sini yang benar adalah produksi. Ya, dari sini ada ini negeri ini di sini salah karena di di paragraf ini adalah negeri, yang benar adalah negeri ini. Jadi ini ke sini tidak cocok, walaupun jawabannya benar tapi kurang tepat karena di bacaan negeri, sedangkan di sini negeri. Jadi yang benar adalah produksi di sini. Ini adalah kata baku. Nomor berikutnya masih teks eksplanasi, masih berkaitan dengan bahasa Indonesia. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan program Solar Academy atau Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Program Akademi Energi Surya merupakan institusi pendidikan dan pelatihan mengenai tenaga surya. Program ini diluncurkan pada 24 Juli 2012 yang ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future. Seminar tersebut dihadiri pakar energi dari Jerman, wakil ASEAN, dan pemerintah Indonesia. Dalam seminar tersebut dibahas potensi perkembangan dan penggunaan energi surya di Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Informasi pentingnya adalah di sini, ini jawabannya, peluncuran Akademi Energi Surya. Nah, di sini peluncuran Akademi Energi Surya itu informasi pentingnya. Dilanjutkan nomor berikutnya, nomor 4. Nomor 4 adalah
Perhatikan teks eksplanasi berikut. Matahari merupakan sumber energi terbesar dan utama di bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Energi dari matahari dapat menjadi sumber alternatif penghasil listrik. Alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut panel surya. Panel surya merupakan lempengan logam yang dirakit dalam jumlah banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam yang dirakit, energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Energi surya dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Gagasan pokok paragraf pada teks eksplanasi tersebut. Jadi gagasan pokok itu ide pokok pada paragraf ini. Ide pokoknya adalah nah di sini matahari sebagai sumber energi terbesar dan utama di bumi. Di sini terdapat pada awal paragraf ya, matahari merupakan ini merupakan paragraf deduktif karena ide pokoknya berada di awal kalimat. Nih jawabannya ya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah merupakan penjelas. Dilanjutkan nomor berikutnya. Ini ada sebuah paragraf. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, di sini ada satu paragraf panjang sekali. Judulnya ini ya, ini yang namanya judul. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future yang tadi. Ini masih sambungan dari kalimat di atas ya, ada 3 linea. Informasi penting terkait peranan Indonesia. Nah, di sini sebenarnya dari paragraf pertama saja kita sudah menemukan informasi pentingnya ini apa ya, peran Indonesia. Jadi informasi pentingnya adalah peluncuran Solar Energy for Our Future ya, oleh Fakultas Teknik. Ini ada di paragraf pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, selain berpikir global, kita juga harus memiliki sikap bertindak lokal, yaitu berperilaku dan bergaya sesuai dengan global ini kan mendunia ya. Berarti selain berpikir modern ini, atau kalau sekarang milenial, berpikir milenial, kemudian kita harus bertindak secara lokal atau kolonial ya. Nah, di sini apa? A, tren dunia, B, artis yang sedang viral, budaya luar negeri. Nah, ini kita harus, jawabannya adalah kearifan budaya. Kearifan budaya ini budaya lokal ya, Indonesia sendiri di sini. Jadi ini salah, ini salah, ini salah, yang benar yang ini. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sikap yang seharusnya kita lakukan ketika mengetahui banyaknya tenaga ahli ke Indonesia. Nah, ini ketika banyak tenaga ahli dari luar negeri ke Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan apa? Apa pasrah? Jangan ya, jangan pasrah. Acuh tak acuh, bersikap tidak peduli, jangan. Takut bersaing, jangan. Justru dengan adanya tenaga ahli, kita harus
mau mengembangkan diri. Kita harus mau mengembangkan diri. Berikutnya, bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan ciri. Jika kita bangga dengan produk dalam negeri, cirinya apa? A. Cinta tanah air, jelas ini ya. Menggunakan produk dalam negeri ya cinta tanah air. Nah ini baru A, kita sudah ketemu jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Berikutnya, panel surya mengubah energi. Nah ini IPA ya. Panel surya, kalau kita mendengar kata surya pasti matahari ya. Kita tahunya adalah matahari. Nah, mengubah energi apa? A. Cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Kalau mataharinya betul, tapi ini bukan ke kimia. Yang pilihan kedua, cahaya dari matahari ya menjadi energi gerak. Bukan, ini biasanya angin ya kalau gerak. Yang C, cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Nah ini panel surya itu adalah ini, cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi yang ini jelas saya salah ya, menjadi panas itu bukan. Pertanyaan berikutnya ini yang terakhir, nomor 10. Ada gambar ini ya, gambarnya itu jelas sekali, ada jeruk nipis. Yang ada panahnya itu adalah terbuat dari tembaga, sedangkan yang tidak ada panahnya itu terbuat dari seng. Ya, tuh kita lihat gambarnya seperti ini. Coba ya. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah. Ini berarti nih. Ini. Nah, ini. Tuh kita lingkari dulu. Ini ya. Ini. Ini. Berfungsi sebagai apa? Apakah kutub positif, sumber energi, kutub negatif, atau penghantar arus? Nah, tembaga ini yang kita ketahui adalah sebagai kutub positif. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat pembahasan soal pada siang hari ini. Setelah ini silahkan kalian ada kuis, kerjakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat nilai sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.